Momentum MACD juga tren meningkat di bawah garis 0, ADX juga tren meningkat di atas garis 50. Secara kekuatan tren sangat kuat untuk tren di pagi hari ini, dan harga juga sudah tervalidasi untuk candle di bawah garis support, maka bisa diikuti sell. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 14 Februari 2023. Saya kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. XAU USD untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan teknikal tren turun karena harga masih berada di bawah garis MA55. Namun jika kita lihat dari garis MA8 dan 21 untuk pagi hari ini mengalami penyempitan, menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi untuk di pagi hari ini. RSI masih berada di garis 50, momentum MACD sudah berada di bawah garis 0 dengan momentum yang masih kecil. Untuk ADX juga masih mendatar di garis 25. Secara teknikal masih ada peluang terjadinya downtrend, dan entry sell terbaik adalah kita bisa tunggu jika harga mampu melewati support hari ini, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX meningkat di atas garis 25. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis resisten dengan teknikal tren naik. Dilihat dari garis MA8 dan 55, kemarin sempat terjadi perpotongan menandakan bahwa perubahan arah tren dari tren sebelumnya. Untuk RSI sudah berada di atas garis 50, momentum MACD di atas garis 0 dengan momentum yang masih kecil namun tren meningkat. ADX sudah berada jauh di atas garis 25. Secara kekuatan tren sangat kuat untuk tren di pagi hari ini. Kita tinggal menunggu. Untuk entry buy terbaik adalah jika harga mampu kembali di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought, maka bisa diikuti dengan buy. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di atas garis 61,8 dengan technical trend naik. Dilihat dari ketika garis moving average masih terbuka lebar untuk di pagi hari ini, menandakan bahwa ada peluang untuk terjadinya strong trend. Untuk RSI sudah berada di atas garis 50, momentum MACD tren meningkat di atas garis 0, dan ADX juga berada di atas garis 25. Peluang entry terbaik adalah di atas garis resisten. Jika harga mampu kembali di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought, maka bisa diikuti dengan buy. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis resisten dengan technical trend naik. Dilihat dari ketika garis moving average terbuka lebar untuk pagi hari ini. RSI juga berada di atas garis 50 dengan tren sedikit menurun. Momentum MACD juga di atas garis 0 dengan momentum yang cukup bagus. ADX berada di atas garis 25 dengan tren juga sedikit menurun. Secara teknikal masih berpeluang untuk terjadinya uptrend, dan entry buy terbaik adalah jika harga mampu berada di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought, maka bisa diikuti dengan buy. Audi USD untuk pagi hari ini harga dibuka di atas garis 61,8 dengan technical tren naik, namun kalau dilihat dari ketiga garis moving average arahnya adalah melandai, dan RSI juga kembali ke area 50. Momentum MACD masih berada di atas garis 0 dengan momentum cukup bagus. ADX di atas garis 25 dengan tren menurun. Dilihat dari harga pagi hari ini, kita bisa lihat bahwa harga sedang mengalami koreksi, dan peluang terbaik tetap masih buy jika harga mampu berada di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat kembali menuju ke area overbought, maka bisa diikuti dengan buy. USD JPY untuk pagi hari ini harga dibuka di atas garis 61,8 dan langsung terkoreksi turun. Kita lihat dari garis moving average 8 dan 21 juga mengalami penyempitan, menandakan bahwa harga sedang terkoreksi.
Untuk RSI juga berada di garis 50, momentum MACD tren menurun di atas garis 0, ADX tren meningkat di atas garis 25. Ada potensi perubahan arah tren jika harga mampu melewati garis EMA 55, maka peluang sell bisa diikuti jika harga mampu melewati harga support hari ini. Sementara untuk RSI terlihat menuju ke area oversold, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Sebaliknya, jika harga kembali naik di atas garis 61,8, maka terjadi penerusan tren dan entry buy terbaik adalah kita tunggu jika harga mampu berada di atas garis resisten. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di garis support. Dilihat dari ketiga garis moving average juga terbuka lebar di pagi hari ini, berpeluang terjadinya strong trend. Untuk RSI juga sudah berada di bawah garis 50, terlihat menuju ke area oversold. Momentum MACD juga tren meningkat di bawah garis 0, ADX juga tren meningkat di atas garis 50. Secara kekuatan tren sangat kuat untuk tren di pagi hari ini. Dan harga juga sudah tervalidasi untuk candle di bawah garis support, maka bisa diikuti sell. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis support dengan technical trend turun. Namun kita lihat dari ketiga garis moving average untuk pagi hari ini trennya adalah melandai. Untuk RSI juga terlihat kembali menuju ke garis 50. Momentum MACD trennya mendatar di bawah garis 0. ADX juga masih tren mendatar di bawah garis 25. Untuk kekuatan tren pagi hari ini sangat lemah. Dan kita masih melihat bahwa harga terlihat sedang terkonsolidasi. Bisa dilihat dari garis EMA 8 dan 21 trennya menyempit untuk pagi hari ini. Jika harga mampu kembali di bawah garis support, maka ada peluang penerusan tren. Dan jika RSI terlihat menuju ke area oversold, ADX naik di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Sebaliknya, jika harga mampu breakout di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX naik di garis 25, maka juga bisa diikuti buy di atas garis resisten. Kita akan lihat peluang fundamental yang akan rilis di hari ini. Tanggal 14 Februari 2023 ada banyak data yang akan dirilis, namun kita tetap fokus di data-data yang masuk kategori medium impact dan high impact. Pagi hari ini ada data dari New Zealand, inflation expectation, cuma untuk forecastnya tidak dimunculkan. Jadi nanti langsung ditunggu saat harga dirilis, efek market maka akan mengikuti di data rilis nanti. Kemudian untuk data high impact berikutnya di jam 2 siang atau market Eropa, ada data untuk GBP yaitu Climate Counting. Dari data sebelumnya 19,7K, forecast untuk nanti siang adalah 17,9K. Ada penurunan, efek terhadap market adalah jika aktual lebih kecil daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang GBP. Untuk saat ini forecastnya bisa mempengaruhi rumor untuk mata uang GBP menguat. Berikutnya untuk average earning index dari GBP juga, di sini dari data sebelumnya 6,4 dan forecast untuk nanti siang adalah 6,2%. Efek terhadap market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang US GBP. Dan untuk saat ini forecastnya adalah melemahkan juga, jadi sama dengan yang data di atasnya. Jadi rumor untuk hari ini GBP bisa terjadi pelemahan. Berikutnya untuk data high impact di market Amerika, yaitu di jam 8.30 malam, ada CPI. Dari data sebelumnya minus 0,1%, forecast nanti malam adalah 0,5%. Terjadi peningkatan. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Kemudian untuk core CPI, dari data sebelumnya 0,3%, forecast untuk nanti malam adalah 0,4%. Ada peningkatan. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Jadi untuk saat ini data US dollar dari forecast yang dimunculkan ini
berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.